Perkenalkan ya Bu, saya Perawat Dianti yang sedang bertugas di pagi hari ini. Dan kebetulan saya juga anaknya Ibu, yaitu Ananda Budi. Ya Sus, saya orang tua dari Ananda Budi. Oke, baik Ibu. Kalau boleh tahu bagaimana pasalnya hari ini Bu? Kok Ibu terlihat bingung? Iya Sus, saya sedang bingung. Anak saya terkena diare. Saya tidak tahu bagaimana pencegahannya. Oke. Uh, Boleh nggak Bu kalau saya berbincang dengan Ibu? Boleh Sus. Kurang lebih waktunya 5 sampai 10 menit ya Bu. Iya Sus. Apakah Ibu setuju? Setuju Sus. Oke, tempatnya mau di mana Bu? Di sini aja Sus. Oke, kita mulai ya Bu. Sebelumnya mari kita baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bu, saya jelaskan dulu ya Bu. Jadi diare itu adalah BAB lebih dari 3 kali dan frekuensi fesesnya yaitu encer dan biasanya warnanya itu ke hijau. Ya, jadi tanda gejalanya saat anak terkena diare itu biasanya rewel ya Bu ya. Rewel, kemudian gelisah, sering nangis. Terus ada yang mau makan dan ada yang tidak mau makan. Ini Bu tanda gejalanya. Kemudian baru muncul diare. Diarenya itu seperti tadi klasifikasinya yaitu tadi fasenya apa? Cair ya. Kemudian warnanya kehijauan. Nah, itu tanda gejalanya. Apabila nanti diare tidak cepat ditangani, maka akan menyebabkan dehidrasi. Apakah Ibu tahu tentang dehidrasi itu apa? Dehidrasi itu kekurangan cairan. Oh iya Ibu, betul sekali. Dehidrasi itu adalah kekurangan cairan. Gini Bu, logisnya. Kan anak tidak mau makan, tetapi fesesnya itu selalu keluar. Jadi tidak ada masukan yang ke dalam tubuh. Jadi itu terkenalah kekurangan cairan. Nah, di sini dehidrasi itu ada 3 macam, yaitu dehidrasi ringan, dehidrasi sedang, dan dehidrasi berat. Ya, tanda-tanda dehidrasi itu adalah yang pertama yaitu ada mata cekung, sini Bu. Kemudian ada sini bibir mukosanya itu kering. Terus ada berat badan menurun. Kemudian ini ada turgor kulit. Turgor kulit itu bisa diperiksa lewat sini Bu. Jadi pertama kita bisa mencubit bagian perut kita, perut anak Ibu. Kemudian perhatikan apakah nanti ininya kulit yang Ibu cubit itu kembali dengan lambat ataupun dengan sedang ataupun dengan cepat. Apabila nanti ini turgor kulit yang kita cubit itu kembali dengan lambat, itu tandanya adalah terkena dehidrasi. Segera ditangani. Saya mau tanya Sus. Oh iya boleh. Apa penyebab munculnya diare? Ya, jadi biasanya diare itu disebabkan karena makan dan minum yang mentah. Kemudian bisa makan makanan yang terkontaminasi oleh lalat. Kemudian bisa makan yang beracun. Kemudian bisa karena tidak mencuci tangan dulu sebelum makan. Itu faktornya Bu. Terus bagaimana cara pencegahannya Sus? Oh ya baik, jadi pencegahannya itu bisa mencuci tangan ya Bu ya. Cuci tangan sebelum dan sesudah makan. Ini menggunakan sabun. Kemudian setelah beraktivitas kita juga harus mencuci tangan menggunakan sabun. Kemudian setelah BAB atau BAK kita juga harus mencuci tangan menggunakan sabun. Kemudian setelah kita beraktivitas ataupun kita membuang sampah ataupun kita sedang habis olahraga, kita juga harus berolahraga. Pokoknya setelah kita beraktivitas, kemudian kita mencuci tangan menggunakan sabun ya Bu ya. Yes. Ibu sudah tahu bagaimana cara mencuci tangan yang benar? Belum Sus, saya biasanya cuci tangan cuma begitu. Oke, bagaimana kalau saya ajarkan Bu? Ya Sus. Oke, kita ajarkan cara mencuci tangan ya Bu ya. Pertama kita basuhi tangan dulu dengan air secukupnya. Oke, sudah ya, sudah basah. Kemudian kita beri sabun secukupnya. Oke, kita beri sabun. Kemudian gosokkan tangan seperti ini. Ibu lihat dulu ya Bu ya. Nanti Ibu habis ini praktek. Kita gosokkan seperti ini 3 kali, 1, 2, 3. Kemudian punggungnya kita gosok 1, 2, 3. Tangan yang sebelah 1, 2, 3. Kemudian di sini di sela-sela tangan kita gosok sama 3 kali, 1, 2, 3. Kemudian dikunci ya Bu ya seperti ini. 1, 2, 3.
kemudian di ibu jarinya. Ini 1, diputar ya Bu, 2, 3. Tangan sebelahnya 1, 2, 3. Kemudian ini seperti ini, kemudian digosokkan di telapak tangan seperti 1, 2, 3. 1, 2, 3. Memutar ya Bu ya. Sudah digosok, kemudian dibilas, sudah selesai. Coba Ibu sekarang praktekkan Bu. Pertama, cucilah tangan menggunakan air, Ya, lalu tuang sabun secukupnya. Gosoklah tangan 3 kali. Ini Bu. Oh iya, 3 kali. Lalu punggung 3 kali. Segera 3 kali. Lalu seperti ini. Oh iya, seperti ini. Ya, 3 kali, kemudian dikunci. Kunci 1, 2, 3. Ya. Dan ke ibu jari. Seperti ini. Ya, diputar 1, 2, 3. Kemudian tangan yang sebelah. 3. Ya, diputar. Ya. Kemudian dibilas ya Bu ya. Nah, itu untuk pencegahan cara cuci tangannya. Kemudian ini ada, kan tadi ada dehidrasi ringan, dehidrasi sedang, dan dehidrasi berat. Nah, untuk yang dehidrasi ringan biasanya ini menggunakan oralit ya Bu ya. Oralit itu bisa diminum. Ukurannya untuk umur kurang dari 1 tahun biasanya 1/4 ataupun setengah gelas. Untuk umur 1 sampai 4 tahun itu setengah gelas ataupun 1 gelas. Nah, untuk umur 5 tahun itu bisa 1 gelas ataupun 1,5 gelas. Apakah Ibu sudah paham? Sudah, Sus. Ya, baik. Nah, nanti kalau misalkan yang sedang itu, pertamanya kita kasih 75 ml itu pertama. Kemudian nanti sesuaikan dengan, misalkan anak Ibu tadi umurnya berapa? 7. Tadi umur anaknya Ibu berapa ya? 1 tahun, Sus. Oke. Jadi nanti kan sudah ditambah 75 ml. Itu yang misalkan dehidrasi sedang ya Bu ya. Nanti kembali lagi caranya itu ke dehidrasi yang ringan. Misalkan tadi kan anak Ibu umur 1 tahun ya. Nanti sesuaikan. Berarti 1 tahun itu 1/4 atau setengah gelas. Seperti itu Bu. Nah, misalkan nanti yang berat, kalau sudah berat banget nanti bisa dibawa ke rumah sakit dan kemudian bisa dilakukan pemasangan infus. Apakah ada pertanyaan Bu? Tidak, Sus. Oke, kalau begitu sudah ya Bu, sekian. Kalau ada sesuatu yang perlu, apakah Ibu butuh bantuan ataupun ada sesuatu yang diperlukan, silakan Ibu langsung ke ruang perawat ya Bu ya. Kalau tidak, nanti bisa pencet tombol yang di belakang ya Bu, yang warna merah. Iya, Sus. Saya permisi ya Bu. Ya, Sus. Terima kasih, Sus. Ya, sama-sama Bu. Saya permisi.